Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi yang terhormat Bapak Bahar Amal SPD MN serta teman-teman kelas 3C PBSI yang saya banggakan. Saya Kairani Revitasari sebagai moderator akan memandu kegiatan presentasi hari ini. Topik yang akan dibicarakan adalah mengenai program Python. Baik, selanjutnya sebelum memulai pada penyajian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Nanda Nabila Kusum dengan NPM belakang 75, lalu ada Putri Aprilia dengan NPM belakang 83, dan ada saya sendiri, Kairani Revitasari dengan NPM belakang 136. Baik, selanjutnya itu adalah penyampaian materi. Dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pembahasan pertama, kita langsung masuk saja ke if else. Jadi, if else dalam Python, mana sebentar. If else dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau kontrol aliran program. Konsep ini memungkinkan sebuah program untuk mengevaluasi apakah kondisi benar atau salah. Setelahnya, program akan disesuaikan berdasarkan evaluasi tersebut. Jadi, Python if else itu merupakan pengambilan keputusan dari dua kondisi. Kondisinya ada dua, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Jadi untuk if sendiri digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu yang sesuai dengan program yang sudah kita buat. Lalu untuk else itu sendiri digunakan untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil jika if ini tidak terpenuhi. Contohnya ada di sini. Nah, kelompok kami membuat if else dengan program pengaksesan daftar harga di coffee shop. Contohnya ada di gambar 1.0 ini menunjukkan hasil dari pengaksesan daftar harga coffee shop yang berhasil karena dapat ditemukan data dengan kode yang sudah diprogram sebelumnya dengan memasukkan kode angka 45. Kode 45 ini adalah kode yang sudah kami tentukan agar dapat mengakses aplikasi untuk pengecekan harga coffee shop. Lalu untuk gambar 1.1 menyatakan tidak dapatnya untuk mengakses daftar harga di coffee shop karena kode yang dicantumkan ini tidak sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam program sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada gambar 1.2 yaitu adalah gambar flowchart dari program if else pada pengaksesan daftar harga coffee shop yang menyatakan bisa atau tidaknya seseorang untuk mengakses daftar harga coffee shop. Flowchart ini digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah agar program dapat terbentuk dan digunakan untuk mengakses harga coffee shop. Langkah-langkah yang dapat dijelaskan di sini yang pertama kita akan menentukan deklarasinya terlebih dahulu dengan menuliskan kode. Lalu kita menuliskan output yaitu adalah masukkan kode, lalu inputnya yaitu adalah kode, lalu kita akan menentukan if-nya dengan memasukkan kode yang sudah kita tentukan. Di sini kelompok kami membuat kode dengan angka 45. Lalu ada output salah dan output benarnya. Output salahnya itu adalah output salahnya akan keluar dengan tulisan Anda tidak dapat mengecek menu harga dan output benarnya akan keluar dengan tulisan Anda dapat mengecek menu harga. Contohnya ada di sini. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu dictionary. Fungsi dictionary Python mirip dengan kamus dunia nyata. Kami menyadari bahwa kamus dapat digunakan untuk menerjemahkan kata-kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Di sisi lain, kamus Python dapat dibuat dan digunakan untuk menemukan nilai atau informasi menggunakan kata kunci khusus.
Nah, ini contoh yang sudah kami buat pada gambar 1.3 yaitu VS Code Program Dictionary. Pada gambar 1.3 ini, kami membuat program dictionary tentang syarat mengunjungi perpustakaan. Lalu pada gambar ini menjelaskan penerapan program sederhana yaitu dengan memasukkan atau menginput data apa yang harus dicantumkan pada aplikasi untuk data kunjungan perpustakaan. Selanjutnya, lalu selanjutnya pada gambar 1.4 yaitu flowchart program dictionary. Pada gambar 1.4 sampai dengan 1.6 menjabarkan flowchart yang digunakan dalam program dictionary. Proses yang terjadi dalam program ini dengan menginput nama dan NPM mahasiswa yang akan berkunjung ke perpustakaan. Nah, langkah yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kita lakukan di flowchart yaitu menentukan deklarasi nama dan NPM. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan output. Di sini kita menamai dengan pengunjung dengan PP1 sampai PP3. Yang dimaksudkan yaitu pengunjung 1 sampai 3. Lalu kita masih memasukkan output dengan mengisi nama. Selanjutnya kita memasukkan input nama yang akan mengunjungi perpustakaan. Lalu kita membuat output untuk memasukkan NPM. Dan langkah yang terakhirnya yaitu menginput NPM agar muncul di aplikasi. Jika berhasil, maka nama dan NPM yang kita masukkan tercantum dalam aplikasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada paket dan modul. Modul ini adalah sebuah file yang berekstensi PY yang berisi script Python. Nama dari modul sendiri adalah file itu sendiri, sedangkan paket pada Python adalah sebuah cara untuk mengelola dan mengorganisir modul-modul Python dalam bentuk directory. Selanjutnya. Pada bagian VS Code paket ini kami membuat program matematika dasar dengan nama paket Kabataku. Di sini itu berisi tentang perkalian, pembagian, dan penjumlahan serta pengurangan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, flowchart dari paketnya itu sendiri ada yang pertama kita menginput apa ya namanya? Menginput perkalian yang berupa angka, kemudian itu kita input pembagian, di bawahnya kita input juga penjumlahan lalu pengurangan. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada VS Code dan flowchart modul. VS Code yang di sini itu menggambarkan mengenai perkalian yang digambarkan pada flowchart ini kita menginput perkalian, kemudian kita masukkan output hasil dari perkalian, lalu hasilnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada VS Code dan flowchart dari modul pembagian. Di sini kami menyantumkan pembagian, kemudian output dari hasil pembagian. Selanjutnya ada VS Code dan flowchart dari modul penjumlahan. Di sini kami menggambarkan mengenai penjumlahan dari angka-angka, kemudian dimasukkan ke dalam flowchart input penjumlahan, kemudian outputnya berupa hasil dari penjumlahan. Selanjutnya, di sini kami menggambarkan mengenai VS Code dan flowchart dari modul
pengurangan. Modul pengurangan ini pada bagian Viscode-nya, kemudian pada bagian flowchart-nya berupa input pengurangan, kemudian di output-nya kita di sini kami menggambarkan tentang penjumlahan dari hasil dari pengurangan. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, rangkaian acara presentasi hari ini telah selesai. Izinkan saya bacakan kesimpulan pada materi hari ini. Pengambilan keputusan atau kondisi if dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat program berjalan dan sebagai penentuan tindakan yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement kondisi antara lain if dan else. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar dan else sebaliknya. Memahami penerapan program yang menampilkan proses atau syarat masuk ke dalam perpustakaan bagi mahasiswa. Sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman. Baik, demikian diskusi dan presentasi dari kelompok 2. Kami berterima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah mau menyimak sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Izinkan presentasi kami saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.